Tidak ada yang bisa saya selamatkan, termasuk sertifikat rumah saya, barang-barang berharga semua dapat selamatkan. Yang penting ibu saya, keluarga saya selamat saja. Dada saya terasa sesak. Saya sudah tak ingat lagi. Saya lah tulang punggung keluarga dari saudara-saudara saya. Baru saya perbaiki, menyenangkan hati orang tua saya. Itu yang membuat saya sesak. Tribuners, kebakaran hebat yang terjadi di Gang Tambang 1, Jalan Komyo Sudarso, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat. Pada Selasa pagi kemarin masih menyisakan duka mendalam. 4 rumah hangus terbakar, memaksa sejumlah keluarga kehilangan tempat tinggal dan seluruh harta benda mereka. Hingga kini, suasana di lokasi masih dipenuhi warga yang datang untuk melihat langsung sisa-sisa puing kebakaran. Di balik peristiwa ini, tersimpan kisah pilu yang menggambarkan betapa berat cobaan yang harus dihadapi para korban. Salah satunya Herlina, seorang ibu yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga, kini harus menerima kenyataan pahit setelah rumah yang telah ia tempati selama puluhan tahun ludes dilalap api. Tangis, trauma, dan harapan pun bercampur menjadi satu di tengah puing-puing yang tersisa. Lantas seperti apa kisah pilu Herlina? Ikuti saksi kata Tribun Pontianak. Sanggau soalnya, sanggau kemarin 7. Titik api muncul, Bu. Saya waktu kejadian itu saya nggak ada di rumah, saya lagi kerja. Menurut mereka yang ada di sini, dari camat putra saya, dari kontak listrik. Oh, dari arus listrik. Saat Itu Ibu ada di mana, Bu? saya kerja. Iya, kerja. Warga menyampaikan saya rumah Ibu RT kebakaran, itulah saya pulang. Lihat rumah udah hangus. Berarti nggak ada barang yang bisa terselamatkan? Tidak ada yang bisa saya selamatkan, termasuk sertifikat rumah saya, barang-barang berharga semua dapat selamatkan. Yang penting ibu saya, keluarga saya selamat saja. Saat itu di rumah ada berapa orang? Ada 4 orang. Dan semuanya bisa dievakuasi dan Alhamdulillah selamat. berarti sekarang di mana, Bu? Saya nginep di rumah keponakan saya di Dansen. Bu, tapi Ibu kemarin sempat shock ya, Bu ya? Iya. Itu pada saat Ibu mengetahui keadaan rumah Ibu ini terbakar, itu seperti apa sih? Dada saya terasa sesak. Saya sudah tak ingat lagi. Saya sudah tak ingat, saya jadi shock lah pokoknya saya. Dan tidak bisa ingat apa-apa lagi lah saya. Ibu udah berapa lama Ibu tinggal di sini? Orang asal saya, sama 50 tahun ada. Semasa umur saya, sekarang saya sudah 50 tahun. Dari kecil, memang asal saya tinggal di rumah ini. Saya lah tulang punggung keluarga dari saudara-saudara saya, kan bekerja semua. Ibu saya dalam usia, makanya saya stop. Rumah saya tidak ada lagi. Ya. Baru saya perbaiki, menyenangkan hati orang tua saya. Itu yang membuat saya stop. Untuk keadaan anak-anak Ibu maupun yang ada di dalam rumah ini seperti apa, Bu? Anak saya yang sulung kayaknya trauma karena dia merasa dari kamar dia merasa trauma. Saya bilang ke anak, bukan salah abang, ini musibah. Waktu itu dia kerja, baru 1 bulan kerja di Katika Hotel jadi resepsionis untuk membantu saya untuk kebutuhan sehari-hari. Malam aja cleaning service berapa lah gajinya, ya kan? Jadi anak saya ikut kerja. 1 anak saya masih sekolah. Bu, tapi pada saat terjadi kebakaran itu ada yang memicu apinya nggak, Bu? Atau ada ledakan atau gimana, Bu? Setahu saya kan di rumah kan pastilah ada gas di bawah.
Terus ada motor tetangga nggak bisa diselamatkan lagi, itu ya buat ledakan mungkin kan memicu juga itu kan. Bu, berarti dengan adanya kejadian ini ya Bu, ini kan bisa menjadi pelajaran juga, hikmah juga untuk Ibu. Seperti apa sih Bu, agar kejadian ini tidak terulang lagi? Ya, kita harus waspada yang mana kabel-kabel yang udah nggak ikut. Saya harus keluarga harus ganti. Nggak mau lagi kejadian seperti ini. Saya trauma. Siapa yang mau ada kejadian macam begini? Ya. Tadi kan pemerintah menyalurkan bantuan. Nah, mungkin saat ini apa sih yang diperlukan, Bu? Yang kami perlukan itu bedah rumah, Mbak. Sangat kami butuhkan bedah rumah. Kalau nggak ada bantuan bedah rumah, apa Mbak penghasilan kami ekonominya minim sekali, Mbak. Yang rumahnya yang rumah ini suaminya stroke, ya, seperti saya cari sendiri. Suaminya stroke. Terus yang di belakang rumah saya udah lansia, udah kakek-kakek. Sebelah rumah saya itu juga lansia, tukang sapu. Saya berharap pemerintah kota itu benar-benar bantu kami semua. Tadi juga pemerintah sudah menjanjikan juga ya. Saya sangat berharap sama Pak Hedi. Kalau boleh tahu dalam ada 4 orang ya. Iya, Itu usianya berapa? 4 kakak. Apa? 4 kakak. 4 kakak. Iya. Ada siapa-siapa aja, Bu? Kalau yang satu kakaknya lagi pulang kampung, keponakan saya. Sampai sekarang belum tahu rumahnya kebakaran, rumah pusaka. Jadi kita tuh belum mampu beli rumah sendiri di sini. Ibu saya udah 90 tahun. Saya sendiri 50. Anak saya 20 tahun. Terus putri saya 19 tahun. Kakak saya tuh udah umur 56 tahun. Anaknya 30 tahun. Kalau mama ibu sendiri itu dievakuasinya gimana? Dia keluar sendiri. Oh, masih sehat ya? Iya, masih bisa berjalan. jalan sendiri. Ya, tapi sampai sekarang dia nggak tahu kalau rumah dia kebakaran. Baru tadi pagi nanya, ini rumah siapa? Ini rumah siapa? Ini rumah mama. Kebakaran nangis. Nangis. Dia enggak, semalam tuh enggak. Dia pikir tuh ada apa semalam. Banyak kenangan lah di rumahnya, Bu ya. Makanya saya keluarnya ke Danson, lihat rumahnya itu, termasuk saya itu masih trauma, masih belum bisa gitu. Jadi saya minat jauh, Ini benar-benar nggak ada barang berharga yang bisa enggak bisa diselamatkan. Benar-benar enggak ada yang bisa diselamatkan, termasuk sertifikat rumah saya, ijazah anak saya dari SD sampai SMA, terus KTP KK, karib ibu saya untuk ambil gaji pensiun juga habis, nggak bisa diselamatkan. Apalagi pakaian hanya selai sepinggang, kata orang, hanya selai sepinggang dapat dipakai. Berarti untuk sementara ini Ibu numpang tinggal di mana? Keponakan, di rumah keponakan saya. Tribuners, musibah kebakaran ini tidak hanya menghanguskan bangunan, tetapi juga meninggalkan luka mendalam bagi para korban, baik secara fisik maupun psikologis. Kehilangan tempat tinggal, dokumen penting, hingga kenangan yang tak ternilai menjadi beban berat yang harus mereka hadapi. Di tengah keterbatasan, para korban kini sangat mengharapkan uluran tangan dan perhatian dari berbagai pihak, termasuk bantuan untuk membangun kembali tempat tinggal mereka. Harapan itu kini menjadi satu-satunya kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan. Demikian program Saksi Kata, sampai jumpa di program berikutnya. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.